Baik, selamat sore. Di sini saya akan mencoba menjelaskan apa yang saya ketahui mengenai leasing atau sewa guna usaha. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sinta Metasari Putri, NIM 18103080. Baik, langsung saja saya mulai dari pertanyaan pertama itu, apa yang saya ketahui tentang leasing. Jadi, leasing atau sewa guna usaha merupakan suatu bentuk kegiatan pembiayaan alat atau barang modal berupa hak opsi atau tanpa hak opsi yang dimanfaatkan untuk nasabah dalam kurun waktu tertentu, yang mana pembayarannya itu dapat dilakukan dengan cara dicicil atau angsuran. Lalu, pernahkah kalian membeli produk dengan leasing? Saya belum pernah membeli produk dengan leasing, tetapi saya mencoba untuk mencari referensi terkait dengan prosedur permohonan leasing tersebut. Jadi, setiap permohonan yang diajukan oleh pihak lese itu merupakan pihak nasabah yang mengajukan leasing. Haruslah langsung datang ke pihak lesor. Jadi, pihak lesor itu merupakan pihak pemilik aktiva. Jadi pihak lessor ini langsung datang ke pihak lessor, baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian pihak lessor ini akan mempelajari secara seksama sehingga pada akhirnya nanti tidak akan merugikan pihak lessor akibat kesalahan analisis. Jadi, adapun prosedur permohonan fasilitas leasing oleh lessor kepada lessor secara umum, baik yang pertama itu, pihak lessor mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas modal, baik secara lisan maupun tertulis. Tahap kedua yaitu pihak lessor akan meneliti maksud dan tujuan permohonan lessor. Pada tahap ini, penelitian akan dilakukan oleh lessor terhadap dokumen yang dipersyaratkan. Jika masih ada dokumen atau informasi yang kurang, pemohon diminta untuk melengkapi selengkap-lengkapnya. Jadi, adapun kelengkapan dokumen tersebut, yang pertama, akte pendirian perusahaan jika lessor berbentuk perseroan terbatas atau yayasan, KTP dan kartu keluarga jika lessor berbentuk perseorangan, laporan keuangan 3 tahun terakhir jika lessor berbentuk perseroan terbatas, slip gaji dan bukti penghasilan jika lessor berbentuk perorangan, NPWP baik untuk perseorangan maupun perusahaan. Langkah selanjutnya yaitu jika dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap, maka pihak lessor akan memberikan informasi tentang persyaratan dalam perjanjian kontrak antara lessor dan lessor, termasuk hak dan kewajiban masing-masing. Selanjutnya, pihak lessor akan mengadakan penelitian dan analisis terhadap informasi data yang diberikan lessor dengan cara yang pertama, penelitian data untuk mengukur kemampuan dan kemauan lessor untuk membayar kembali. Penelitian ini dapat dilakukan dengan 5C, yaitu karakter, capital, capacity, condition, dan kolateral. Yang kedua, meneliti langsung ke lokasi lessor berada. Yang ketiga, meneliti ke lokasi di mana lessor mempunyai hubungan. Selanjutnya, penelitian dilakukan untuk mengukur kemampuan nasabah untuk membayar dan kemauan untuk membayar disertai dengan kebenaran informasi dan data yang ada di lapangan. Dari hasil penelitian ini akan ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama itu menolak permohonan lessor dengan alasan tertentu. Yang kedua, masih dipertimbangkan dengan catatan ditunda atau permohonan belum dapat diproses sampai jangka waktu tertentu dengan berbagai alasan. Yang ketiga, menerima permohonan lessor karena telah sesuai dengan keinginan lessor. Langkah terakhir, jika permohonan lessor telah diterima pihak lessor,
maka pihak lesor mengadakan pertemuan dengan pihak lese tentang persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain penandatanganan surat perjanjian serta biaya-biaya yang harus dibayar oleh lese. Untuk pertanyaan terakhir, yaitu apa saja yang ditanyakan oleh pihak leasing untuk memproses data. Jadi pertanyaan yang ditanyakan oleh lesor kepada lese itu pastinya terkait dengan pertanyaan mengenai dokumen seperti KTP, akte perusahaan, dan lainnya. Baik, sekian yang saya ketahui tentang leasing. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat sore.